Jangan lupa klik langganan Karnas TV. Kaki kita nggak boleh nyebrang, tapi keadaan Indonesia beda. Itu saya sendiri ngalamin tahun 95 itu. Saya pernah jadi TKI sama Pak Maskun ke sana. Kita di Nagoya, jalan itu sepi. Ada lampu merah, ada tanda pas waktu itu mobil boleh jalan, orang nggak boleh nyebrang. Ada gambarnya orang warna merah. Karena itu di pusat pertokoan. Karena nggak ada mobil, ya saya melenggang aja. Tapi orang-orang untuk nyiapin seperti yang Pak Maskun bilang. Terima kasih Pak Maskun. Maksud saya buat adik-adik semua, begitu di lapangan, adik-adik harus menemukan masalah nanti. Kalau adik-adik nggak masalah, berarti adik-adik beliau kalau nggak nemuin pasti ada. Karena orang datang ke suatu tempat pasti dia lihat ada yang aneh, ada yang kayak gitu. Beda dengan orang yang biasa kerja ngublek, muter aja di situ. Tapi kalau orang baru, kenapa ini gini, kenapa ini gitu? Itu tandanya kreatif ya. Mulai dari SMK Pak, SMK kita buka program Toyota Eco Youth. Ada web kan di Kuningan? Ada. Nah, tolong buka www.Toyota Eco Youth. Itu bro. Nah, Toyota Eco Youth. Tolong ikut lomba itu. Lumayan. Hadiahnya gede. Kalau juara 1 70 juta. Guru 2 murid ke Jepang. Serius nih. Bisa dilihat di situ. Di Instagram juga bisa. Ya, juara 2 ada sekian puluh juta. Tapi bukan itunya. Yang penting adalah care terhadap lingkungan. Saya cuma pengen tahu sih. Ada yang tahu slogannya Toyota nggak? Ayo. Moving forward. Boleh, satu itu. Boleh. Ya, lainnya lagi. Nah, tolong diinget-inget. Kalau adik-adik, ceweknya cuma satu ya? Iya. Nah, adik-adik waktu, sorry ya bro, ini direkam nggak? Ya. Adik harus ngasih bukti bukan janji. Toyota ngasih bukti bukan janji. Toyota bukan cuma bikin mobil, tapi Toyota care terhadap lingkungan. Kita tanam pohon mangrove ratusan ribu. Tahun kemarin kita tanam 292 ribu. Di Jawa Barat kita tanam 112, di Jawa Tengah, di Semarang 120, di Demak sama Kendal, di Jawa Timur, di Surabaya sama Banyuwangi 10.000, total 292. Itu cuma itu. Tapi kita Eco Youth juta bro ya? 15 juta untuk menjalani proposalnya nih. Celah-celahnya nggak akan kena cat, tapi dengan dicelup sekecil apapun dia akan kena basahan cat. Jadi kalau walaupun itu robot belum tentu juga kena. Kita celup itu cat dasarnya, baru cat luarnya itu adalah dicat oleh robot. Tetapi kalau teknologi catnya memang di plan 2 teknologi catnya juga menggunakan cat water-based. Ya. Tetapi kualitasnya juga nggak kalah dengan cat-cat mobil yang lain. Itu salah satu. Nah, teknologi yang lain yang diterapkan di kita di assembling sana ya, dengan kita teknologi dengan kalau tadi kita lihat ada frame, engine ya kan, frame ya kan, di atasnya kan ada engine ya. Terus kemudian engine dipasangkan di bodi nah, secara simultan ya kan? Secara simultan pas itu harus sama. Itu juga harus teknologinya juga harus pas, teknologi konveyornya itu juga ya. Kalau tidak pas bisa saja misalnya nanti mesinnya Fortuner, bodinya Innova juga nggak akan bisa. Nah ini di teknologi ini peralatannya ya, peralatannya. Nah di sistem yang teknologi kita menggunakan sistem Toyota Production System ya, atau TPS. Nah, salah satunya teknologinya di TPS itu adalah salah satu pilarnya adalah JIDOKA atau otomatisasi. JIDOKA itu kalau ada salah
ya kan, itu akan diduga itu secara mesin juga tidak akan meneruskan ke bagian yang lain. Ada informasi ke bagian lain dalam kondisi yang tidak normal, sehingga tidak akan dilanjutkan. Dengan cara apa? Misalnya operator salah akan menarik, misalnya ada tali tadi dilihat-lihat itu kan ya. Itu kalau ada misalnya ada kesalahan, ada sesuatu yang rusak dan sebagainya, ya, harus ditarik tali. Inilah salah satu TPS ini. Ya, sistem teknologi sistemnya juga demikian. Teknologi sistem yang lain adalah kita menggunakan ALC, Assembly Line Control. Ya, bagaimana kita sekarang operator itu dengan dia harus menghafal partnya yang begitu banyak. Mungkin enggak? Kita tidak mungkin 100 atau mungkin lebih kita menghafalkan part barang ini. Misalnya mobil ini spare partnya adalah ini, mobil yang lain adalah ini lagi. Orang akan cenderung salah, betul nggak ya? Bautnya juga beda-beda, ya kan? Datang mobil misalnya, ada mobil yang untuk varian itu variasi mobil. Di Kijang itu variasinya mobil ada hampir 120-an. Bagaimana operator ini menghafal partnya? Partnya berbeda-beda, itu kan? Karetnya yang akan dipasang beda. Terus, interiornya juga beda-beda, kabelnya juga beda-beda. Masang kabel untuk mobil yang otomatis dengan masang kabel yang manual ya beda kabelnya. Nah ini kalau tidak dibarengi dengan teknologi IT informasi, operator tidak akan bisa. Mungkin salah kabelnya, yang harusnya mobil otomatis dipasang manual, ya sensornya semuanya nggak akan jalan. Nah ada Assembly Line Control System yang akan mengontrol bagaimana operator akan ngambil barang ini ketika mobilnya adalah variasinya ini. Itu yang disebut nanti keluarnya outputnya adalah harigami sheet. Nah, makanya ada lembaran harigami. Harigami sheet itu dasarnya adalah instruksi daripada produksinya. Produksinya modelnya katakan model A yang dipasang juga partnya yang terkait custom part A. Kalau mobilnya B, partnya akan B. Sehingga operator tidak perlu menghafal, tetapi dengan melihat harigami. Harigami itu ya sheet itu lembaran, dia harus ngambil apa ketika mobil ini dipasang ya. Makanya di depan mobil itu digantungin kan ya, digantungin itu ada gantungan-gantungan ya apa yang harus gantungan kertas itu ada kode-kodenya. Kalau partnya misalnya ini dia kodenya L1 misalnya, kalau ini L2, oh dia harus pasang ambil. Nah kode-kode itu dipasangkan di addressnya barang-barang spare part tadi, digantung di situ, sehingga dia kalau misalnya L1 dia pasti akan ngambil yang ini, kalau L2 dia akan ngambil ini karena mobilnya dari itu. Nah itu salah satu kelebihannya ya dibanding yang lain. Harigami yang lain di pabrik lain saya juga makanya belum jarang dipakai. Banyak karena pabrik-pabrik yang lain juga banyak yang belajar ke kita mengenai TPS, mengenai harigami dan sebagainya. Nah kita Innova saja kita beli tadi variasinya cukup banyak. Ya, jadi bagaimana si operator itu mudah menghafal, ya, kan? Ya kalau kita lihat mobilnya, ada kriterianya sekarang itu ada G, ada V, ada Q, ada manual, ada matic, wah udah banyak sekali. Belum Fortuner tambah lagi. Nah, sistem produksi kita juga kelebihan yang lain adalah sistem mix. Tidak namanya mix itu artinya bisa Kijang, belakangnya bisa Fortuner, bisa Kijang lagi dengan Kijang yang lain, Kijang ekspor dan sebagainya. Tidak batch. Kalau batch itu misalnya kita produksi Kijang, variannya manual terus memang mudah. Setelah itu ganti lagi Fortuner yang apa? Yang matic terus. Nah, itu mudah, memang mudah. Tetapi kerugiannya adalah namanya dandori time. Bagaimana kita mengganti alat itu yang lebih lama. Memang dulu pernah kita produksi semacam itu namanya batch production system. Jadi memproduksi satu model saja. Kalau dulu kita tahun 90-an begitu. Sehingga kalau pas ganti model mau produksi yang lain, ya berhenti dulu. Ada namanya dandori time, kira-kira 3-4 jam. Tetapi kita tidak. Namanya mix production tidak ada berhentinya sama sekali, terus saja kita, sehingga efisiensinya kita sangat tinggi. Efisiensi kita
itu 95 sampai 96% sekarang ini. Ya, artinya kalau mesin itu berproduksi terus 8 jam, 96% yang kita pakai. Gitu ya. Jadi itu teknologi dibanding yang lain ya. Satu adalah ALC, kemudian mix production dan sebagainya. Teknologi terapannya seperti painting itu Mas Mulyana ya. Ya, bisa paham sebenarnya? Saya ulang, teknologi terapannya adalah painting menggunakan bottle grease, tetapi di plan lain untuk yang di plan kita mix production ya, yang di sini yang tadi dilihat ya kan, bahwa produksi kita tidak sistem batch lagi. Kemudian yang kedua, Mas Dwi nanti akan jawab ya. Pertanyaannya adalah kalau satu unit itu kira-kira take time kita kan 1,6 hampir setara 97 detik. Jika terjadi misalnya masang tadi diasumsikan masang radiator terus terjadi misalnya jarinya luka dan sebagainya. Bagaimana? Apakah diteruskan atau tidak? Pak Menteri. Oke, terima kasih. Satu pertanyaan yang bagus. Terima kasih. Jadi terima kasih kepada saudara yang sudah menanyakan tentang terkait dengan abnormality. Jadi sangat memungkinkan sekali ya tatkala kita lihat bagaimana produksi yang begitu tinggi dengan waktu kurang lebih sekitar 96 detik, kemudian seorang operator jadi memasang ada cukup banyak item. Pada prinsipnya adalah setiap operator ini mempunyai job yang berbeda-beda ya. Kemudian dengan waktu yang sama, bahwa setiap 96 detik setiap operator itu harus selesai dalam satu cycle proses. Nah, sehingga dari sekian banyak operator, anggaplah di assembly saja, itu hampir sekitar 400 operator dengan pekerjaan yang berbeda, dengan konsentrasi yang berbeda, sehingga kemampuan operator juga berbeda-beda. Ada yang sudah mengerti, yang sudah paham, ada juga yang masih baru. Sehingga pertanyaan yang tadi memungkinkan bisa jadi terjadi kecelakaan. Walaupun memang secara internal masing-masing operator itu mempunyai persyaratan ya untuk bisa masuk di produksi. Dia sudah diajarkan persyaratan-persyaratan ya, salah satunya adalah tentang safety. Dia diberikan pengetahuan tentang safety. Kemudian tentang skill, tentang fundamental skill. Namun demikian karena intensitas yang tinggi, kemudian pekerjaan baru, tidak untuk kemungkinan terjadi kecelakaan. Nah, ada satu sistem yang cukup mungkin Anda baru mengenal. Pernah Anda mendengar istilah SCW? S-nya itu adalah stop, C-nya itu adalah call, dan wait-nya itu adalah wait. Stop artinya adalah berhenti. Apa yang dihentikan adalah salah satunya adalah yang terkait dengan safety, yaitu mesin. Jadi seluruh proses apabila terjadi abnormality pada mesin tersebut, maka wajib seorang operator menghentikan mesin tersebut. Pertanyaannya, kenapa terjadi berhenti, Pak? Karena kalau misalkan dijalankan, nanti akan banyak korban-korban berikutnya. Ya. Jadi hentikan, kemudian langkah yang berikutnya adalah panggil atau call tadi. Jadi memanggil siapa? Memanggil pimpinan kerja. Jadi setiap karyawan itu punya pimpinan kerja di unit masing-masing atau di grup masing-masing. Misalkan terjadinya proses di radiator. Nah, proses pemasangan radiator misalkan di trimming, maka seorang pemasang radiator itu punya leader. Nah, leader itulah yang sebenarnya dipanggil. Begitu dia, cara manggilnya gimana?
Cara manggilnya adalah dengan memencet atau menekan tombol emergency. Kalau untuk yang langsung mematikan ya, mematikan mesin. Jadi pencet tombol emergency. Nah, tombol emergency itu di setiap LAN atau setiap orang itu diberikan fasilitas itu. Jadi nggak berebut antara orang satu dengan orang yang lain. Jika ada abnormal, langsung orang itu langsung mencet. Nah, itu biasanya dekat juga dengan tempat kerja. Misalkan kayak saya bekerja di sini tiap hari, ya udah di depannya sini pencet, spread. Itu pakai wireless. Sekarang udah canggih, ya. Jadi untuk menghentikan alat atau conveyor itu dengan mencet itu akhirnya berhenti. Kemudian dengan hentinya itu otomatis di dalam board itu ya ada semacam board papan yang menginformasikan bahwa telah terjadi abnormality misalkan pada pos 1 misalkan. Maka pimpinan kerja akan segera datang untuk bertanya, ada apa? Misalkan ya terjadi kecelakaan tadi, maka segera akan dilakukan penanggulangan. Jadi misalkan orang lukanya seperti apa, masih bisa kerja atau enggak, kemudian diamanin dulu nih, misalkan ditarik ke tempat yang aman. Ya. Kemudian diinvestigasi dulu kondisinya, memungkinkan untuk dijalankan atau tidak. Jika tidak, maka segera lakukan penanggulangan. Misalkan butuh maintenance, ya misal ya karena ada abnormality yang berkaitan dengan mesin, maka yang punya otoritas untuk menjudgment bahwa alat itu misalkan bagus atau tidak bagus, oke atau tidak oke, layak atau tidak layak adalah yang punya otoritas adalah maintenance. Produksi hanya bisa merekomendasikan bahwa alat rusak. Operator misalkan terjadi kecelakaan, nah, sehingga orang tersebut misalkan dibawa ke poliklinik, ya segera dibawa ke poliklinik untuk diselesaikan. Nah, kondisi yang tadi misalkan produksi kan itu kita terkait dengan safety, quality, productivity, cost, moral dan sebagainya ya. Nah, kaitannya dengan yang namanya safety, maka selesaikan dulu safety itu. Tapi kan juga kita productivity. Artinya nggak mesti bahwa itu ada kecelakaan terus seharian nggak proses gitu nggak. Itu paling waktunya cuma sebentar, paling hitungan detik. Begitu udah dikondisikan, langsung kan produktiviti harus berjalan, ya. Jadi masing-masing ada PIC penanganan terhadap abnormality tersebut, ya. Jadi pada waktu terjadi abnormality yang dipahami adalah ada sistem yang sampai hari ini mensupport itu adalah dengan stop, call, dan wait. Nah, itu semuanya adalah sudah berjalan di Toyota, yang sampai hari ini hal tersebut bisa menjadi solusi dengan proses yang sangat cepat, yang tinggi, yang banyak orangnya, banyak prosesnya, tapi dengan mekanisme itu mudah untuk melakukan satu penanggulangan terhadap abnormality yang terjadi. Bisa dipahami adik-adik? Ada yang mau tambahin barangkali? Oke, yang lain pertanyaan? Baik, dua lagi. Ya silakan, Pak. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Gilang. Ya. Nama saya Gilang dari Sekretariat Nasional Kuningan. Ya. Saya mau bertanya, untuk di tahun sekarang atau mungkin kedepannya teknologi terbaru apa di mobil Toyota yang mungkin sekarang sedang berjalan atau yang tahun depan akan dikembangkan? Terima kasih, Pak. Satu lagi. Pak, saya Gian Sultana dari Sekretariat Nasional Kuningan. Saya ingin bertanya, kan Toyota menargetkan unit Fortuner sama Kijang Innova untuk per tahunnya mengeluarkan 130 unit. Ya. Jika dalam setahun 130 unit tersebut tidak terjual, dan andai kata tahun depannya lagi misalkan Kijang Innova akan mengeluarkan generasi yang baru lagi, langkah apa yang akan dilakukan oleh Toyota, dan apakah yang generasi lama tersebut masih dilakukan produksi
Terima kasih. Oke, ya, terima kasih. Tanyanya berat-berat ini Pak. Pak Guru sendiri ya dia yang jawab. Baik, ini mau jawab? Baik. Pertanyaannya pertama dan kedua itu berat sekali itu. Energi apa, teknologi terbarukan apa ya untuk Toyota kedepannya ini? Sebenarnya nih bukan saya nih, orang engineering di sini ya. Tadi Pak Rahmat itu bekas orang engineering, maksudnya juga tahu ya. Jadi mungkin sedikit yang saya sampaikan saja ya, karena ini memang skopnya bukan skop saya nih. Pertanyaannya juga pertanyaan yang sangat tinggi ya, Mas Gilang tadi ya. Gilang. Ya, Gilang Mas Gilang ya. Ya, teknologi apa? Kita sudah menerapkan teknologi tadi seperti kalau teknologi terapannya cat, ya cat waterpiece. Nah, karena sekarang mungkin bahan bakar ya, bahan bakar memang kita sekarang ini menggunakan premium atau bensin. Nah, sekarang memang sedang dipelajari dengan bahan bakar yang berbasis etanol. Nah, di plan 3 itu juga memang masih tahapannya, periodenya adalah periode study. Jadi nanti yang berbahan bakar etanol engine, tapi bahan bakarnya etanol. Nah, tetapi etanol ini memang sudah ada yang negara yang sudah memproduksi, seperti Brasil itu juga sudah yang memproduksi engine ya, yang berbasis dengan bahan bakar etanol. Nah, kenapa etanol? Pasti ini juga etanol ini kan banyak kalau kita lihat di kota-kota yang gas buangnya sangat banyak. Dulu kita tahun 80-90 ya biasa aja lihat truk, lihat bis yang asapnya nggak karu-karuan. Ya, tetapi sekarang dilarang. Nah, untuk itulah teknologi semakin berkembang ya dengan Bapak atau Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati, para dewan guru, gurunya cuma satu Pak ya? Oh, ada 3, para dewan guru. Kayak siswa sih ya. Oh iya Pak, masih muda-muda ya? Iya, dan yang kami cintai dan kami baru namanya Karya Nasional Kuningan ya? Iya, kita beberapa bulan yang lalu ke Cilimus, masih Kuningan juga ya Pak? Masih. Apa daerah Kuningan ya? Dekat Bu. Ya, kita di sana punya duta museum tuh. Kita kemarin ngunjungin 5 sekolah. Dan mudah-mudahan ya Pak ya, Bapak sudah meninggalkan kontak personnya Pak? Di mana di sini? Iya, di depan di buku. Oh, belum si daftar ada. Oh, belum. Ya, mudah-mudahan kita ke Kuningan lagi dan bisa ke sekolah Bapak ya. Kita ada sosialisasi museum masuk sekolah Pak, atau istilah bahasa Inggrisnya must go to school. Mudah-mudahan kita bisa sampai di sana dan mendapat juga duta-duta, calon-calon duta Museum Penerangan ya, yang membantu menyebarluaskan informasi dari Museum Penerangan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan segala rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua.